Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan Komisi 3 dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 3. Ketua, izin interupsi Ketua. Ini kita sudah masuk ke dalam rapat. Sampai sekarang kita belum dapat dari bahan dari Kompolnas. Informasinya karena Kompolnas belum mau mengeluarkannya. PDF-nya apapun juga kita belum terima. Jadi kalau bisa bagaimana kita mendengarkan atau mengikuti rapat ini kalau tidak ada bahannya. Terima kasih pimpinan. Ya baik, gimana Pak? Dikasihkan aja yang kemarin, yang ini. Mana sekretariat? Kan bisa ditayang juga sekaligus ya. Silakan. Terima kasih. Terus ya. Oke. Baik. Bapak-bapak sekalian, saya teruskan sambil menunggu Pak ya, sambil menunggu tayangan. Mestinya keliru ini kalau bahannya tidak diberikan lebih dulu. Kompolnas itu mempunyai dua posisi atau dua sikap terhadap kasus ini yang berubah dari skenario pertama dan skenario kedua. Jadi ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11 itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak dan kemudian ada korban dan yang menembak Barada Eliezer seorang ahli tembak dan korbannya Joshua tembak-menembak. Nah saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Madinah, tanggal 13 saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Madinah lewat kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya. Itu tidak masuk akal antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada kalau ini dan seterusnya. Ini tidak masuk akal saya bilang. Sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Skenarionya tanggal 17 Juli itu masih skenario pertama, basis skenarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Kompolnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah skenario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil.
oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Lalu ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Dia bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Ya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas, yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa, tukar informasi biasa, sering ke rumah juga, makan-makan kita, karena kita punya kepentingan tugas yang sama. Itu suatu kewajiban Pak Khairul Anam. Komnas HAM dipanggil sama beliau suatu keharusan atau bentuk komunikasi saja atau gimana? Komunikasi, Pak. Itu. Ada pertanyaan loh, seorang Menko manggil Anda secara institusi, Anda disetujui sama komisioner lain enggak? Iya, misalnya kami yang sekarang paling intensif koordinasi adalah soal penyelesaian Papua. Koordinasi sama komisioner Anda yang lain enggak? Soal koordinasi. Itu urusan pribadi atau urusan institusi? Institusi, Pak. Koordinasi, ya, koordinasi. Soal misalnya tahapan kami penyelesaian Papua. Itu dilaporkan enggak ke internal Anda hasil pertemuan dengan Pak Mahfud? Iya, dilaporkan, Pak. Rame-rame mereka Pak, bukan sendiri. Ya, ini Saya kan tentang HAM berat juga sama. Sorry, Pak Mahfud dan Pak Khairul Anam. Pak Mahfud Pak ini Taufan, kan Menko merangkap Ketua Kompolnas. Ya. Kesannya adalah ini suatu panggilan. Kalau gitu kapasitasnya, apakah Komnas HAM di bawah Menko? Enggak, Pak. Kan publik bisa menilai begitu. Ada sesuatu yang aneh juga gitu. Mungkin masuk ke substansinya? Hah? Mungkin masuk ke substansinya nanti disimpulkan aja bahwa begitu kan bisa. Ya, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan Pak Mahfud. Seolah-olah powerful Pak Mahfud, ya. Ini kita lihat juga, jangan bahasa yang ini yang tidak jelas harus kita perjelas hari ini semuanya. Jadi jangan sampai seolah-olah komunikasi biasa, seolah-olah bahwa Kompolnas membawahi Komnas HAM atau Menko Polkam membawahi Komnas HAM. Ini kan jadi salah kalau persepsinya itu. Makanya saya bertanya, ini koordinasi biasa atau sesuatu kewajiban atau apa? Enggak, Pak. Koordinasi biasa, Pak. Tentang HAM berat misalnya kita juga koordinasi. Tentang Paniai yang terakhir kita koordinasi, Pak. Tentang penyelesaian konflik Papua, ya tentu kita harus koordinasi, Pak, karena nanti akan melibatkan pemerintah dalam proses dialog damai itu. Jadi seperti itu. Oke. Tidak apa-apa. Lanjut Pak Mahfud. Terima kasih Pak Desmond yang terhormat. Saya lanjutkan. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Anam, Pak Khairul Anam, sama Pak ceritanya. Pak, saya betul-betul ketemu dengan Pak Sambo, tapi saya tidak berpengaruh sama sekali. Saya tetap profesional, gini. Terus gimana, Cik? Sama, Pak Khairul Anam itu, Pak Khairul Anam sambil berdiri di tempat saya, berdiri di keliling gitu, berdiri betul. Begini loh Pak Sambo, saya ini dianiaya gitu-gitu, bolak-balik. Sudah ditanya ada apa Bang, enggak tahu. Enggak menjelaskan apa-apa, hanya bilang dianiaya, didolimi, istri saya dilecehkan. Itu yang saya dengar. Lalu tentu saya lalu cari ke sumber luar karena tidak ada di sini, saya tidak sebut orangnya agar tidak dianggap nggak ada. Karena bagi saya harus izin yang bersangkutan kalau saya menyebut dia. Saya tanya orang lain sama Pak, cuma begitu penjelasannya. Nah oleh sebab itu sudah itu saya panggil Kompolnas rapat lagi gitu. Kita balik basis senarionya sekarang. Senario kasusnya itu bukan tembak menembak. Coba masuk ke penembakan, pembunuhan. Masuk ke situ coba. Kita terus koordinasi dengan Kapolri, dengan Polri.
masuk ke sana, saya komunikasi terus, sehingga pada akhirnya ketika keluarganya Pak Mas Joshua itu ke kantor saya, lalu muncul di situ malamnya Barada E tersangka. Nah, sebelum itu Barada E sudah mengakui sepenuhnya bahwa dia yang menembak seluruhnya, itu yang diumumkan di Komnas HAM. Ya, begitu itu Barada E mengaku dia yang menembak dan sebagainya tanpa penjelasan panjang. Dan itu bukan laporan Komnas HAM ke saya, itu ada di TV gitu. Oh iya sudah mengaku ini gitu kan. Jadi dia yang mengaku, tetapi begitu kita bicara-bicara tentang ini tidak bakal bisa menurut laporan Pak Bene Mamoto ke saya, Pak ini tidak akan bisa dibuka kalau gitu. Ini tidak diadakan bedol deso. Kenapa? Semua tempat kejadian udah diacak-acak. Ini udah ganti, ini ganti, sudah tambah barang ini dari yang olah TKP pertama. Lama itu. Kapolri rupanya punya pikiran yang sama. Sehingga lalu diadakan bedol deso. Pada saat itu juga Barada mengaku bahwa sesudah dipisah dia dari komunitas. Dia ngaku, saya karena diperintah. Nah besoknya kan tidak bisa mengelak juga, akhirnya jadilah juga pengakuan dari yang bersangkutan. Nah kerja-kerja Kompolnya sampai di situ aja gitu. Artinya kalau misalnya terjadi pembicaraan yang berulang, itu kan sebenarnya hanya rekaman lama di setel lagi, diubah kalimatnya gitu. Sebenarnya kalau mau bicara yang dengan saya, Kompolnas itu hanya terbatas beberapa kan, cuitan saya. Itu kalau ada yang beda dengan itu sudah. Pak Mahfud, sebentar saya hela. Kan selama proses yang luar biasa perkara ini melelahkan Republik ini, kan ada ungkapan Pak Mahfud tentang hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Tweet-tweet Pak Mahfud ini mengundang pertanyaan banyak orang, dan akhirnya keramaian ini terus menerus melelahkan. Kan nggak mungkin Republik ini hanya ngurusin kasus tersangka Ferdi Sambo. Maka itu kiranya Pak Mahfud untuk menyampaikan apa sih yang Pak Mahfud sampaikan tentang menjijikan lah, atau hanya orang dewasa lah yang mendengar informasi ini. Silakan Pak Mahfud. Saya mengatakan itu, jadi begini, ketika kita menyampaikan ke publik terima kasih kepada Kapolri, sudah sama, sekarang bayinya sudah lahir, sudah selesai. Silakan kerja, Kompolnas sudah selesai sekarang untuk mengangkat bayi itu bersama-sama. Lalu ada wartawan TV One, Pak motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya, jangan tanya ke saya, kalimatnya kan, jangan tanya ke saya kalau motif, ya, jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik, ya, biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana, mungkin itu belum diumumkan, kan gitu, mungkin itu, ada kata mungkin itu belum diumumkan, ada hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa, gitu. Saya kira saya tidak bicara menjijikkan di sudut itu, di ketempatan lain. Gitu. Jadi begini, saya sudah jelaskan pertanyaan itu kepada Kompas TV, Budiman. Iyalah, masa saya suruh menjelaskan begitu? Itu orang dewasa katanya itu pelecehan. Pelecehan itu kan ada prosesnya. Maaf saya bilang, apakah buka baju, apakah menunjukkan barang tertentu, atau bagaimana pelecehannya? Itu mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Lalu laporan kedua, perkosaan. Gitu kan? Lalu gimana memperkosanya? Masa saya suruh menjelaskan? Tanya ke polisi dong. Dan itu nanti pasti dibuka oleh polisi, saya bilang. Saya sudah koordinasi, dibuka aja, saya bilang. Jangan ada yang ditutupi, gitu. Jadi penjelasannya itu aja. Saya enggak tahu menjijikan itu apa, gitu ya. Itu soal yang berbeda. Izin pimpinan, Pak Mahfud. Ya. Tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas Pak, tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Sangat ya, saya ini Menko Polhukam, Ya. ex officio ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi
memberi rekomendasi tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah presiden bicara ke publik, menteri itu tidak usah tanya lagi. Dan yang Giring saya dia. tanya bukan Menko-nya Pak, tugas Kompolnasnya. Seandainya ini kan FWCO, tapi Kompolnas pokoknya. itu pengawas eksternal, Ya, pengawas eksternal Polri, eksternal atau internal? pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kapolri saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja. Kalau kita punya masukan kita sampaikan. Kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik saya bilang begitu. Ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Oke. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja. Boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada ndak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian. Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak Ketua ada Kompolnas. jawaban Ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Boleh dong. Iya, boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya nih. Pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Desmond. Pak Mahfud, sebelum dilanjuti, karena tadi perdebatan antara Pak Desmond bertanya tentang Kompolnas, ini kan masalah jadi melebar kemana-mana. Yang kita inginkan adalah masyarakat secara total melihat kondisi ini, sepertinya negara ini hanya fokus kepada tersangka Ferdy Sambo. Sedangkan urusan lain banyak sekali negara ini. Saya sudah sampaikan di media sosial untuk berhenti bicara terkait dengan perkara Ferdy Sambo, tapi prosesnya silakan dilanjutkan. Tapi tidak menjadi opini publik. Nah mungkin Pak Menko yang selaku juga sebagai ketua ex officio Kompolnas. Izin, Pak Ketua. Sebentar dulu, sebentar. Nanti kalian boleh menanggapi hal langsung kepada Pak Mahfud. Interupsi Pak Ketua, bukan menanggapi. Saya hanya mengatakan gini Pak Ketua, banyak hal yang ingin kita gali. Iya.
kasih kesempatan dulu Kompolnas untuk menguraikan. Ya, ini makanya ini akan saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan kita semua. Ini kan jadi kita bertanya nih kepada Pak Mahfud terkait dengan tweetnya yang sebelumnya. Ada LPSK, ada Komnas HAM, teman-teman silakan tanya nanti. Ini terbuka. Cuman saya selaku pimpinan saat ini ingin menyampaikan Pak, bahwa Republik ini jangan menjadi isu nasional gara-gara tersangka Ferdi Sambo dan istrinya. Teman-teman, silakan nanti pada saat Pak Mahfud bicara, tanggapin silakan. Baik. Silakan. Izin Tidak Ketua, ada izin interupsi hambatan Ketua. Interupsi Ketua. Ketua, saya mengusulkan agar rapat ini bisa lebih terarah, konstruktif. Saya kira kita berikan sebagaimana biasa kesempatan kepada para mitra kita untuk masing-masing apakah 10-15 menit menyampaikan ke hadapan rapat Komisi 3 ini apa yang akan disampaikan oleh kelembagaannya masing-masing. Setelah itu baru kita lakukan pendalaman. Oke. Karena ini akan lebih baik saya kira terstruktur rapat kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsul. Ya Bapak, terima kasih. Jadi memang sama. Mungkin saya sudah selesai karena saya akan mengantaikan pada lahirnya sebuah bayi tersangka yang kemudian lahir secara operasi sesar. Saya katakan karena mulai belok sini akhirnya ngaku sendiri. Saat itu saya sudah nyatakan selesai tugas kami dan saya ngikuti pendapat Pak Sahroni ya yang mengatakan kita berhenti. Rasanya saya sesudah peristiwa itu tidak pernah ngomong lagi karena saya ikut Bapak. Waktu kita ketemu di DPR, udah Pak hentikan gitu kan waktu sidang itu. Saya sejak itu tidak ngomong lagi. Waktu sidang paripurna itu. Ini yang muncul setiap hari ini kan lama digunting ini, diganti judul, gunting ini. Seperti yang Pak Beni Mamuto, di setel terus omongannya seakan-akan baru ngomong tadi malam. Padahal itu yang dulu digunting-gunting. Nah itulah media sekarang. Kalau saya memang udah berhenti dan baru sekarang ngomong lagi karena diundang Bapak ke sini. Kan gitu. Maka memecat orang, atau intervensi perkara. Nah itu minta tolong didetailkan dan apakah sebelum masalah pembunuhan ini mencuat, Kompolnas sudah ada informasi soal itu. Dan apa yang dilakukan Kompolnas selaku pengawas eksternal. Mungkin itu, terima kasih. Pak Mahfud silakan jawab dulu Pak Mahfud. Terima kasih Pak Habibur Rahman. Soal motif itu saya tidak pernah bilang saya mendapat bocoran. Itu memang media massa kan begitu judulnya. Mahfud MD dapat bocoran, Sahroni dapat bocoran, tidak ada itu bocoran. Itu ngomong biasa di TV itu lalu dipetik, ini bocorannya. Padahal tidak ada kata. Nah, yang saya bilang Pak, soal motif saya tidak bisa menjelaskan. Kan di masyarakat sudah banyak ada, misalnya kalau pelecehan seksual, menurut itu kan macam-macam. Ada yang sudah di koran ya. Cinta segi sekian. Ada katanya perkosaan di Magelang. Nah, itu banyak sekali. Biar nanti polisi yang mengkonstruksi lah mana yang benar, mana yang tidak. Gitu aja. Saya tidak pernah mendapat bocoran tentang itu, bicara soal bocoran. Kemudian yang pertama itu apa tadi? Yang kedua soal motif, lalu yang ketiga soal gini. Kalau kerajaan Sambo itu saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas, oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang Pak, ini terlalu besar tuh kekuasaannya. Karena apa? Dia sebagai kepala Divpropam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Hasil penyelidikannya diteruskan enggak oleh ini gitu. Lalu nanti kalau sudah diselidiki pemeriksaannya oleh ini persetujuan ini. Apakah ini hukuman juga ini juga yang menentukan. Sehingga itu ada usul resmi dan itu nanti saya sampaikan secara resmi. Ya nggak usah ribut-ribut. Ngubah undang-undang lah, bikin kementerian lah. Ini aja nih kuncinya untuk menghilangkan psikostrukturalnya itu. Sekarang dibuat seperti lembaga kekuasaan pemerintahan itu. Antara yang mengatur, yang memeriksa pelaksanaan dan yang menghukum itu dipisah aja gitu. Dan itu resmi Pak usul. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada
Mabes di dalam Mabes. Kalau anu tuh gitu ceritanya nih, kalau para orang-orang senior itu. Ini loh Pak, dia punya bintang 2, tapi sini 1, 1, 1, 3, berarti 5 dia gitu. Ilustrasinya ya, ilustrasinya. Dan itu yang terjadi kan, ke dalam kasus ini kan yang tadi kan, tidak bisa dibuka kasus itu sebelum bintang-bintang itu diserahkan dari itu. Kalau enggak kan kita masih terpaku pada skenario tembak menembak. Kalau tidak ada penyelesaian secara itu. Sekarang udah diselesaikan oleh Polri. Itu aja kalau saya jawabannya. Kalau mengumumkan tadi yang pertama, Pak, jadi gini, saya tidak mengumumkan lebih dulu sebenarnya kan Polri malamnya sudah mengumumkan bahwa ada 2 ditangkap, 2 tersangka, tapi yang diumumkan 1. Yang 1, yang sopir itu diperiksa dulu, tapi udah tersangka kan. Kapolri kan sudah mengklarifikasi kan Kapolrinya waktu mengumumkan Sambo tersangka itu. Memang kemarin sudah 3 tersangka. Sekarang yang 1 diumumkan. Sekarang kan saya bilang tersangka, tidak mengumumkan namanya siapa, alamatnya di mana, saya bilang sudah tersangka. Dan itu pun sekilas saja sebenarnya. Saya baru ketemu rapat dengan Presiden di istana, sudah berapa Pak? Udahlah, sudah serahkan Polri aja tersangkanya. Udah berapa? 3, terus saya masuk mobil cuma bilang 3 aja. Gitu. Izin pimpinan, tadi soal kerajaan Sambo tadi Pak Ketua Kompolnas, di luar konteks kasus pembunuhan dan obstruction of justice, adakah Kompolnas pernah mendapatkan informasi soal kerajaan ini? Informasi itu sama dengan yang di luar, tidak bisa diverifikasi. Oleh sebab itu saya tidak pernah nyebut soal judi, soal narkoba, saya menolak. Itu kan sama dengan yang chat yang di luar itu, kita kan Polmas nggak pernah bicara itu dan selalu menolak. Karena itu kita tidak punya buktinya, biar diselesaikan sendiri di dalam. Dari kasus inilah bisa disimpulkan oleh Kompolnas yang soal kerajaan itu di kasus ini, khusus di kasus ini. Iya, khusus di kasus Brigadir Joshua. Terima kasih. Karena tidak bisa meriksa kita Pak. Sebelum kita minta pindah dulu. Baru ngaku kan, sudah dipindah. Iya, di kasus ini maksud saya gini loh satunya Pak. Kan memang ini dia, kan saya dapat banyak diagram nih Pak sekarang, berbagai macam diagram. Ya. Saya enggak pernah. Ini segala macam yang ingin kami dalami selaku Komisi 3 Pak Mahfud adalah apakah di luar masalah ini ada masalah yang lebih besar, gitu kan? Apakah Kompolnas sudah mendeteksinya di luar kasus pembunuhan dan obstruction of justice ini soal Mabes dalam Mabes, soal kerajaan ini? Mungkin itu Pak. Ya, yang dibicarakan secara resmi di Kompolnas belum ada, cuma ini. Kalau saya harus informasikan di sini harus rapat dulu. Terima kasih Pak Ketua Kompolnas. Lanjut Pak Suding, silakan. Baik, terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Ketua Kompolnas Saudara Mahfud MD, Nasam dan LPSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di awal tadi pimpinan menyampaikan bahwa memang sebulan terakhir ini kita tersita perhatian kita terhadap kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas bekas mantan Kadif Propam. Dan isunya semakin liar. Tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi dengan beberapa komentar statement yang dikeluarkan sebelum Mabes Polri merilis tentang kejadian itu, baik menyangkut masalah tersangka maupun motif, tapi itu didahului dengan statementnya Pak Mahfud. Dan itu menambah kegaduhan sebenarnya, bukan kegaduhan, isu semakin liar. Sementara kita menginginkan bahwa proses ini betul-betul dilakukan oleh pihak Mabes Polri dengan dibentuknya tim, tim khusus tentunya, itu betul-betul bisa membongkar apa sesungguhnya yang terjadi di rumah Kadif Propam ini. Tapi terkadang Pak Mahfud mengeluarkan suatu statement mendahului proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, sehingga itu menambah isu di luar sebelum ada rilis yang disampaikan oleh Mabes, dan ini menambah kegaduhan Pak Mahfud. Nah, sementara kita sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi.
kan begitu. Oke lah, kita sepakat hal-hal yang disampaikan terbukti adanya, tapi itu kan mendahului proses dan itu saja bisa mempengaruhi. Ya, kata Pak Mahfud tadi ada fisiko-hierarki. Dalam posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, tentunya ketika mengeluarkan suatu statement, mengeluarkan suatu komentar dan sebagainya, itu bisa jadi patokan, bisa jadi rujukan. Ya kan begitu, Pak. Nah, kita sih berharap posisi Pak Mahfud sebagai Ketua LPSK dalam konteks melakukan pengawasan Kompolnas. Maaf. Sebagai Kompolnas ex officio ya, ex officio sebagai Menko Polhukam, ya, tentunya memberikan rekomendasi. Kalau ada yang salah dalam proses penyidikan, itu disampaikan kepada pihak Mabes, kan begitu. Sebenarnya logikanya seperti itu. Tidak diumbar ke publik, menurut saya. Tidak diumbar ke publik sehingga itu memunculkan isu-isu semakin liar dan sebagainya. Bahkan ya dipelintir kiri kanan dan sebagainya, kan begitu Pak Mahfud. Ini pendapat saya Pak Mahfud ya. Nah, ini proses sementara berjalan. Tim juga sudah dibentuk oleh pihak Mabes Polri dan melibatkan pihak eksternal. Tentunya kita juga menghindari kegaduhan yang sangat menyita perhatian kita selama sebulan ini. Ya Pak Mahfud, tentunya bahwa kita mempercayai pihak Mabes Polri dalam melakukan membongkar ya apa yang terjadi terkait kasus ini, dan saya kira motif yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, lalu kemudian juga beberapa statement sebelum pihak Mabes Polri menyampaikan rilis yang sebenarnya terkait menyangkut masalah kasus pembunuhan ini, sedapat mungkin itu bisa kita menahan diri Pak Mahfud. Kita serahkan ke pihak Mabes Polri, apalagi tim yang sudah dibentuk oleh pihak Mabes Polri, saya kira juga orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, ya. Dan bisa saja ini terjadi, Pak Mahfud. Seperti Pak Mahfud katakan bahwa ada bintang 3 akan mengundurkan diri, kan begitu. Nah ini juga bisa secara psikologis larinya ke katakanlah ke TB1, seakan-akan dengan kegamangannya begitu. Kan itu memunculkan isu-isu di luar juga, ini seakan-akan di dalam tidak kompak, ya ada sesuatu hal. Padahal itu kita tidak inginkan Pak, ya. Dalam suatu organisasi, apalagi namanya institusi kepolisian yang begitu besar, kita menginginkan betul-betul terjadi suatu sinergitas yang baik supaya kasus ini betul-betul ditangani secara profesional, akuntabel dan transparan begitu. Tidak semua persoalan diumbar ke publik lalu kemudian mendahului pihak penyidik terhadap proses penanganan kasus ini. Saya kira itu Pak Mahfud. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih Bapak Syarifuddin Suding. Sebenarnya ini bukan 1 bulan Pak, udah hampir 2 bulan nih ribut. Kita tengah malam buka TV sampai tadi malam masih soal ini juga. Tadi pagi juga, nanti sore juga lagi. Apalagi ini ada sidang DPR, ramai lagi nanti. Jadi udah hampir 2 bulan nih, bukan 1 bulan. Nah soal statement Pak, saya tidak pernah masuk ke Pro Justisia, tidak pernah sampai sekarang itu. Saya sudah yang Pro Justisia, saya bilang arahnya ke situ. Termasuk yang tadi sudah saya klarifikasi ke Pak Habibur Rahman ketika kenapa saya mengumumkan dulu? Enggak, saya bilang begitu, dan memang Kapolrinya yang mengklarifikasi besoknya kan waktu mengumumkan Sambo itu bahwa iya betul kemarin sudah 4. Nah sekarang diumumkan semua. Saya juga tidak mengumumkan namanya kan, dia kemudian mengumumkan namanya. Saya juga bilang sudah, itu sudah 4. Tapi oke Pak, bagus itu. Cuma begini Pak. Iya Pak Mahfud, tidak mengumumkan nama tapi menyampaikan bahwa akan ada tersangka baru, itu kan mendahului Pak. Ya kan begitu. Enggak, malamnya kan polisi. Saya kira itu sudah masuk dalam proses justisia. Bapak mendahului tentang apa yang dilakukan oleh pihak penyidik. Pak Ketua, kasih kita juga dong. Saya interupsi Pak. Saya rasa pertanyaan Pak Suding itu tadi penting. Yang perlu Pak Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri itu. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak.
Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Interupsi Ketua. Interupsi. Saya mau mengusulkan begini, Saudara Pimpinan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di hadapan Komisi 3 sama yang kita baca di koran, bahkan beberapa podcast Pak Mahfud saya ikutin, terakhir Akbar Faisal, ya kita sudahi aja Ketua. Terkecuali ada yang rahasia, Pak Mahfud ini kan sebagai Menko Polhukam pasti banyak tahu di luar yang sudah diberitakan. Ya kita buat tertutup rapat ini. Jadi kalau nggak ada yang baru, ya kita akhiri supaya Pak Mahfud 11:30 juga tidak terganggu waktunya. Begitu pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Pak Mahfud, karena Pak Trimet nanya, ada rahasia enggak? Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia. Yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat Bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Gitu. Izin pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham Pak. aja biar ya. boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala orang tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar. Ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Kita ini bukan itu kawan diskusi itu dengan saya kalau di luar objektif. sidang. Ya, saya bertanya itu objektif. Ya, apa adanya. Ya kalau benar-benar. Kalau nggak jelas sama saya nggak jelas gitu. Iya. Harus diperjelas. Jangan tanggung maksudnya Pak Ketua, jangan tanggung. Ya. Satu lagi Pak Mahfud, terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai Ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pak Menko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini Pak. Silakan Pak Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik, tidak bisa.
Saya berhak untuk menolak menjawab. Nah, informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Tunggu dulu Ben. Ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan agar dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara jarak substansi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni, sabar. Biar Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksulitan, sinergitas menurut saya Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Nggak bisa ada orang memaksa saya seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan nggak boleh. Interupsi Pak. Jadi saya nggak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Entar dulu. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK yang saya hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kedatangannya, atas undangan DPR. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Nah, padahal baru 3 hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita katakan lagi, kami akan panggil Kapolri. Begitu buka masa sidang, dan kita buktikan Rabu kita panggil. DPR tidak bisa bekerja atas dasar tekanan publik semata. Ini penting sekali. Kalau atas dasar tekanan publik semata, kita ini lembaga yang populis, Pak. Makanya DPR sering dihujat karena DPR tidak populis. Kami berusaha untuk mencari jalan yang terbaik. Belum tentu menyenangkan banyak pihak termasuk juga publik. Kita tidak juga akan merubah tatanan. Karena begitu kita katakan ini harus kita cermati betul. Jutaan kasus yang sama akan menuntut perlakuan yang sama oleh DPR. Ini penting yang untuk disampaikan sama teman-teman ini. Bukannya kita diam kok. Nanti dibilang kalau begini semuanya dong minta seperti itu. Kita tidak diam. Kita juga kerja dalam konteks pengawasan di masa reses, Pak Mahfud. Kami juga memantau betul bagaimana mitra-mitra kami, ada Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Itsus maupun juga tim Suspori bekerja. Yang tidak dan yang menyimpang pun kita tegur informal, ya. Karena kita tidak ingin memperunyam lagi. Kami tidak mau genit, bukannya kita diam. Nah, saya menarik, saya sangat hormati Pak Mahfud, ini senior, tokoh idola saya, ya. Pak Mahfud, tapi kita juga ingin menggali di Kompolnas ini ketuanya Pak Mahfud ya? Ya. Wakil ketuanya siapa Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona.
Pak Tito, Pak ya. Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri, Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini, Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Ya, saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang, Pak. Jadi ada 3 orang itu, Pak ya. Belajar ini, Pak, nggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi, masih diam, Pak ya. Kecuali Pak Beni Mamoto ya. Ngomongnya kenceng tapi salah. Kemudian saya bicara, Pak Mahfud, bicara mengenai bagaimana kita tertib bernegara. Pasal 2 Perpres 17/2011 dalam melaksanakan tugas, Kompolnas itu berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik, Pak. Menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, Pak ya. Ini kinerja Polri. Saya nggak tahu nanti pembunuhan itu bagian dari pengawasan kinerja atau individu Polri. Nanti kita bisa ditafsirkan lah. Jadi ini juga penting, Pak. Pengawasan Polri lagi bertugas menyimpang atau ada individu polisi di luar institusi Polri melakukan kegiatan menyimpang. Nah, uniknya lagi, Pak, terbit alasan hukumnya Kompolnas, ya. Ini kita belum bicara kewenangannya. Terbitnya itu, ya, pada saat melakukan pemantauan maupun penilaian kinerja, itu kapan, Pak? Apabila organ di Polri berjalan tidak efektif, atau setiap saat bisa? Karena di pasal 789 mengatakan kalau irwasumnya nggak jalan, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Tidak langsung dilakukan oleh Kompolnas. Tapi itu bagian dari pengayaan lah. Saya melihat Pak Mahfud ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Tapi ada beberapa, Prof, ya, pasal 13 mengatakan, ya, wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Ini penting, Pak. Wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Tapi saya melihat Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat. Positif saya, Pak. Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak, Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian. Ya. Setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi, Pak, akurat. Uniknya lagi berlanjut. Uniknya lagi terbukti semua. Saya nggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul, Pak. Begitu lama nih makan waktu kan. Begitu Pak Mahfud ngomong, saya dengerin. Faktual. Sahih, Pak. Sahih. Itu. Valid. Akurat. Tapi memang saya bingung, Pak. Ada pernyataan Bapak, nanti mudah-mudahan diklarifikasi. Pertama mengenai Sambo rancang skenario yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih, saya ingin tahu, Pak. Siapa nih anggota DPR yang dihubungin Sambo? Iya kan? Kemudian yang kedua, akan ada tersangka baru, dikatakan Pak Habibur Rahman. Bahkan Pak Mahfud mengatakan penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti di Baradae. Lanjut lagi, Pak, berita berikutnya RR Kuat Ma'ruf. Lanjut lagi FS Sambo. Lanjut lagi istri Sambo. Setelah istri Sambo saya pikir berhenti. Pak Mahfud mengatakan tidak boleh berhenti sampai istri Sambo. Nah, ini sampai kemana, Pak? Kita ingin juga tahu. Ini kan penuh makna, Pak. Nah, ini bagus sekali. Tapi kami ingin tahu hilalnya kemana hilalnya, Pak? Hilal, Pak. Ya. Nah, Bapak mengatakan, Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang tengah diperiksa. Ini setelah istri Sambo, Pak.
Pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau penghalalan, Pak? Ini kan juga kita juga butuh nanti keterangan. Berikutnya mengenai Kerajaan Sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes. Seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu Bapak. Saya tanya ke sana. Ya kan? Ya. Ini yang diagram pertama, Pak. Serahkan dulu. Nah. Ya. Kemudian Pak, ini diagramnya banyak Pak. Nah, diagram yang kedua Pak, ada lagi Pak. Apa itu? Pak Beni nggak usah tahu nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi Pak Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Beni kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria. Sebentar, ya. Itu yang kami mohon, Pak. Kemudian, Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa, Pak? Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Ya, nggak usah se-Indonesia lah, gitu. Kemudian, Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikkan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno. Semuanya otaknya, asosiasinya mikir semua, Pak. Uniknya kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar eskrim. Pak Agus ngomong, ya untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Wah, indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah ini yang saya katakan ini juga perlu Pak. Saya sih selalu meyakini Pak, yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilalnya lagi. Si operasi dubur hilalnya apa? Itu loh. Nah, kemudian Pak, ini menarik. Belakangan Prof mengatakan Kapolda Metro bakal susul Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih Pak, pemberitaannya banyak banget di sini Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini Pak, orang politik, belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan anggota LPSK terima amplop 1 senti ya Prof. Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Ini nih. Kebetulan ada LPSK nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan katanya juga dipanggil sama KPK toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan-penjelasan, Pak. Mungkin itu sedikit, Pak. Nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi tadi Pak Arsul ngomong tuh. Katanya DPR terima juga. Jadi harus ngomong biar fair. Lewat saya juga. Nah, Prof, saya belajar dari Prof.
Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya, Pak. Jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof guru saya. Ya. Pertanyaan saya, Prof, tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof, dari kasusnya Ferdi Sambo. Amplop. Nah, kami mohon juga nanti, Prof, itu butuh penjelasan, Prof. Saya ini idolanya, Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Arteria. Mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari, tapi izin Pak Mahfud, kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu, lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena bully, Pak, untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih, saudara Pak Mas Beni Harman itu teman saya dulu di sini di ruang ini. Jadi sering muji-muji tapi juga sering mengantem biasa itu. Kalau Arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu anak ini kok pinter tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya, jadi pengacara. Jadi saya temui, saya panggil dia sedang ngerokok. Kamu pinter dong, tapi ya dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu periode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal itu karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya, padahal dia di riwayat hidupnya tuh lulusan Fakultas Teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah baik, gini loh Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, apa Kompas, tidak pernah saya bilang. Tidak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Beda loh menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Gitu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu? Tidak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh tidak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dia kena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan waktu itu digini sudah Dinda sabar Dinda kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi, saya tidak tahu Pak Fadil itu akan menyusul atau tidak. Kemudian kalau saya itu Pak, jangan di medsos yang tidak jelas tuannya itu. Tribun menurut saya bagus untuk yang Jakarta, tapi yang di daerah-daerah itu tidak ada isinya, kadang judul sama isinya beda. Nggak ada itu. Kalau kita kalau Tribun yang Jakarta oke lah ya, di bawah Kompas itu, Kompas.com oke gitu. Kita tidak pernah punya keluhan, tapi pada medsos-medsos tidak jelas baru muncul sehari lalu bikin berita kayak gini gitu. Saya tidak pernah itu. Nah diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram, saya tidak pernah, saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti aja lah gitu. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu berseliweran gitu. Saya enggak pernah bilang gitu. Tapi nanti kalau suatu saat ya, termasuk motif itu Pak. Tadi sudah saya jawab ketika Pak Arteria di luar. Gini loh, kalau hanya boleh didengar orang dewasa gini, misalnya kasus pertama itu pelecehan ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam atau memperlihatkan barang tertentu atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal Kalau memperkosa, gimana memperkosanya?
Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segiempat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi. Kalau polisi saya bilang jangan tanya saya, itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong, biar dikonstruksi. Polisi itu mungkin hanya boleh didengar orang yang tidak bahasa. Lalu bagaimana Bapak mendengar orang yang bahasa? Lalu kan yang beredar katanya pelecehan. Itu ya orang dewasa dong kalau mau lihat pelecehan, orang mau masuk kamar sampai ditembak. Kalau diperkosa, iya orang dewasa juga, tidak boleh dibuka ke umum gitu. Gitu aja. Nah, saya kira itu dah kalau pertanyaan. Begini Pak, ini tadi soal kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame. Termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara. Pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang nggak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini biar kebenaran itu keluar. Gitu. Sama Pak, dulu ketika saya di MK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua. Katanya mau diculik barang bukti rekaman itu. Tapi saya kan TikTok dengan publik. Dengan DPR. Yang ngomong di sini publiknya bergerak, selesai. Masalah cicak buaya 2 itu. Loh kalau saya sendiri gitu udah selesai tuh. Udah masuk 2 penjara 2 orang tuh. Gitu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum. Terukur. Gitu. Apa yang boleh saya buka ke publik, apa yang tidak saya ukur betul gitu. Tetapi saya memang disertasi saya itu politik hukum. Sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja. Gitu aja kalau saya. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu, boleh dengan Bapak berdua, kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Karena itu duga nanti akan muncul di sidang. Saya sudah koordinasi dengan kejaksaan, jangan ada yang ditutupi, buka aja. Termasuk kita yang minta agar ekshumasi, katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim. Saya bilang undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik? Uang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti. Ekshumasi kalau publik minta buka aja. Yang tidak boleh itu kan kalau ekshumasi atas penyakit, pemeriksaan atas penyakit itu menurut undang-undang tidak boleh. Wah ini kena penyakit menular ini kena HIV dan sebagainya, tidak boleh disiarkan. Tapi ini barang bukti kejahatan. Insya Allah hari ini dibuka tuh ekshumasinya tuh. Hari ini 6 dokter ya, 6 dokter akan membuka dan ini sudah banyak tahu juga. Tidak tahu membuka nanti di sini tidak tahu terserah. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan, ada keterangan yang harus saya rahasiakan, ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah, jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. 1 menit.
Prof, ini terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Kompolnas. Pasal 3 mengatakan Kompolnas punya tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional. Kemudian juga pasal 4-nya Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden ya dalam hal-hal tertentu. Pertanyaannya begini, Prof. Sudah ada pendapat Prof. Saya terlepas daripada kalau Prof tidak mau menjelaskan diagram. Padahal dari informasi yang saya ketahui, Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya? Nggak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas, ya, dalam konteks pemenuhan pasal 4, pemberian pertimbangan, ya kan, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional, ya. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Terima kasih, Prof. Saya jawab ya, Pak. Baik. Tadi Bapak tadi keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang tanya. Itu saya katakan soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di meja itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1. Di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah saja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira itu. Prof, sedikit. Bisa nggak Pak, supaya jangan sedikit langsung. Sedikit Pak Ketua. Sedikit saja penanya Pak, interupsi. Menambahkan sedikit Pak Ketua. Iya. Interupsi. Bentar, Pak Mahfud, saya bantu Acarya. Dari institusi polisi yang tidak baik-baik saja, itu yang digambarkan Pak Acarya. Rekomendasi apa sebenarnya? Catatan rekomendasinya ada nggak sebagai Kompolnas? Tapi kan ini kan baru nih, kalau soal ini belum, baru keluar 3 hari kan soal chat itu. Ya, ini kan kondisi Sebentar, kepolisian tidak baik-baik saja. Ya, itu yang dipaparkan Pak Acarya ya, Pak Acarya ya. Pak Kedua. Rekomendasi apa saja? Banyak Pak. Nah, jadi coba, kita rekomendasi habis ini silakan. Rekomendasi kita itu kan ke Presiden. Misalnya ya, kita di Papua itu ada 1 Polres. Ya, ada 1 Polres. Itu menangani 3 atau 4 atau 2 kabupaten. Sementara orangnya sedikit, daerahnya jauh. Kita usul supaya dipenuhi Polres-Polres itu, kemudian pejabatnya, kepolisiannya itu sudah disampaikan ke Presiden. Misalnya, bagaimana agar perkara itu tidak bolak-balik, ya, antara kejaksaan dan kepolisian, kita rekomendasikan kepada Presiden. Itu banyak Pak, kita rajin Pak. Tapi yang wasnal, yang pengawasan fungsional kan kita sudah ikut banyak. Tim pembunuhan Jeremia di Papua, itu kan Kompolnas ketuanya. Anggotanya ya polisi ya macam-macam gitu. Kemudian apa itu? Yang orang Jombang pencabulan oleh kiai yang tidak bisa diangkut itu Polnas yang juga mendorong mencari cara agar dia harus diangkut karena ini sudah terdakwa. Soal pelecehan terhadap anak yang sekarang di mana-mana banyak, ya kita masuk Pak yang begitu itu. Tapi kan kadang-kala tidak tersiar juga. Pak Mahfud, tidak mungkin kita diam. Pak Mahfud, itu rekomendasi ada nggak misalnya dengan kondisi institusi kepolisian yang hari ini tidak baik-baik saja, misalnya beredar balas-membalas, kesannya balas-membalas diagram itu. Ya kan baru Pak, diagramnya kan baru 3 hari Pak. Iya, itu catatan rekomendasinya apa? Misalnya Satgas Sus, ya,
dibikin, sekarang dibubarkan. Rekomendasinya apa? Kan banyak hal yang jadi perhatian publik, yang dituntut. Ya, Kompolnas itu harapannya adalah memberikan masukan terhadap kepolisian. Bagaimana dengan persoalan perang diagram itu? Bagaimana yang diragukan proses KM50? Bagaimana Satgasus yang dibikin di zaman Kapolri terdahulu kesininya? Apakah cukup dibubarkan? Pertanggungjawaban gimana? Di forum Komisi 3 ini pernah kita pertanyakan sumber anggarannya. Apakah ini lepas dari pengawasan Kompolnas? Itu sebenarnya rekomendasi yang ditunggu oleh masyarakat. Yang tadi secara sampaikan Pak Atria Dahlan itu loh Pak Mahfud. Gimana tuh Pak? Ada nggak rekomendasi-rekomendasi seperti itu? Gini Pak, itu diagram yang tunjukkan Pak Arteria itu kan keluarnya tanggal 18. Pak Ketua, sekarang tanggal 22. Sedikit Pak Ketua. Mungkin kalau yang di sini Pak Mahfud bisa belum pendapatnya saya terima lah. Saya langsung aja lah Pak, sebagai Kompolnas Pak Prof. Apa pernah Kompolnas melakukan evaluasi terhadap Satgasus? Nih. Ya, yang dibubarkan itu loh. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah? Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut terdaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, ada jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Ya, pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya yang dilakukan oleh Kompolnas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar Pak. Itu loh. Orang yang antik malah dapat privilege itu loh. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah ini hanya bagian-bagian kecil Pak, nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah. Ini kan kasat mata Pak. Iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk. Mobilnya apa? Taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo Pak di Mabes Polri. Nah ini halal Pak. Selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Ya, kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, Arteri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ngajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin Prof sampaikan juga Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas, ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4, kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita. Karena Pak Mahfud mau ada cara. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati beserta rombongan dari LPSK, Komnas HAM yang saya banggakan. Begini Pak, ini saya ingin sedikit menyampaikan ilustrasi latar belakang. Kejadian ini kalau menurut saya ini luar biasa Pak. Kalau ada yang bilang biasa-biasa, saya enggak. Saya 35 tahun mengabdi sebagai polisi Pak. Baru sekali ini saya lihat ada polisi jenderal mengotaki pembunuhan seperti begini. Tapi saya tidak mau mendahului bahwa ini adalah mengganggu jalannya penyidikan. Tidak, hanya pertama kali saya alami. Kemudian kedua saya tertarik dengan pernyataan Pak Profesor mengenai polisi sebaiknya tetap berada di bawah Presiden. Tentunya ada latar belakang pemikiran sampai Pak Profesor menyampaikan demikian. Mudah-mudahan ini perlu kita menjadi bahan pertimbangan Pak. Karena bola liar ini luar biasa dengan kasus ini Pak.
sampai mengangkat bahwa polisi mesti direformasi total, ada yang bilang mesti dibawa ini, dibawa itu, dan sebagainya. Saya rasa kita perlu memilah-milah. Bagi kami, bagi saya bilang latar belakang saya sebagai polisi, Kapolri sudah benar tindakannya. Namun sebagai wakil rakyat, saya ingin menegaskan juga bahwa fungsi pengawasan ini perlu diperketat, Pak. Kompolnas bisa menyampaikan pengawasan eksternal, kemudian ada rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi itu seperti final kedudukan Polri pada saat ini perlu untuk direvisi atau diperbaiki dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Kapolri, langkah diambil Kapolri sudah benar adanya. Semoga fungsi pengawasan dari Kompolnas itu perlu lebih diperketat, Pak. Perlu lebih diperketat sehingga tidak ada organisasi dalam organisasi seperti sekarang. Saya tidak mengatakan zaman saya, Pak, tapi rasa-rasanya tidak ada organisasi begitu berkuasa dalam tubuh Polri seperti yang saat ini di dalam tubuh Polri sendiri. Saya rasa demikian dan terima kasih, Profesor. Terima kasih. Pak Beni, nanti dilanjut karena biar Pak Mahfud menjelaskan. Pimpinan 1 menit, pimpinan. 1 menit aja lah, Mas. Enggak, nanti dulu. Karena udah kebanyakan yang tanya, nanti kebuang waktu, Pak Mahfud nggak bisa jawab. Silakan Pak Mahfud. Baik. 1 menit aja dong. Terima kasih. Pimpinan, saya di awal sidang tadi jam 10:05 saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa saya sampai jam 12:30 bersama-sama sebenarnya. Tapi ini baru satu saya. Jadi gini aja, saudara, dari semua ini, saya tidak jawab satu persatu kenapa. Dari semua ini, kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin itu hanya 2 kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka sehingga ditutup, itu ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara di stop karena ini soal pelecehan dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan Barada membela diri, tutup perkara. Tapi kan kita dan senario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada. Ikut pada senario itu. Saya tidak percaya. Gitu. Sejak kapan? Tadi dari PKB tanya, sejak kapan sih Pak Mahfud punya kayaknya? Sejak tanggal 13 itu saya bicara dari Madinah itu. Saya melihat di semua YouTube, kok baru LSM ya yang bicara, ini di mana semua? Baru berikutnya muncul, sesudah itu muncul, sudah itu saya pulang, Kompolnas juga masuk ke senario itu, tapi tanggal 24 saya bilang balik, belok, senarionya jangan itu, salah itu basis senarionya, gitu. Dan kita berdiskusi terus dengan Polri, dan Polri paham ini, paham, oh iya gitu. Bahkan senario pertama kan baru di SP3 beberapa hari lalu, sesudah Sambo mengaku lebih dari seminggu baru dicabut tuh perkara. Harusnya begitu Sambo ngaku tuh gugur, dicabut langsung gitu. Nah karena senario pertama tuh masih ada juga yang ingin mengawal di tingkat-tingkat tertentu itu. Nah oleh sebab itu saya bersyukur hari ini kita clear di DPR, semuanya sama pandangan kita bahwa ini harus diperbaiki. Saudara, tadi ada yang bertanya, Pak Mahfud, apa yang terjadi tanggal 8 sampai 10? Tuh, penembakan tanggal 8, kok diumumkan tanggal 11? Nah itu yang menyebabkan saya juga mengubah senario. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Komnas HAM, Pak, apa Pak? Bapak nyelik saya sudah banyak. Itu yang terjadi Jumat sampai Senin apa? Jawabnya cuma menggeleng, kita tahu. Saat itu saya tanya ke Pak ini, apa yang terjadi tanggal 18, tanggal 8 sampai 11 ini kok tidak ada keterangan, kok langsung masuk ke tanggal 11? Apa nih? Tanggal 10 sore, 8 sore, 9, 10, 11, apa tuh yang terjadi? Nah, baru ketemu sekarang kan, berdasar rangkuman video itu. Nah, dulu tidak ada, baru ini kan terbuka semua sesudah tanggal 8. Sesudah Barada bilang saya membunuh atas perintah. Tadinya saya membunuh sendiri, sekarang atas perintah, dan dia memberitahu siapa-siapa yang terlibat, besoknya tidak bisa ngelak, ngaku. Lahirlah di situ bayi itu, bayi tersangka itu. Kalau tidak ini jadi dark number itu, perkara yang hilang.
yang tidak diketahui pada akhirnya. Senarionya kan begitu. Nah, saudara sekalian, sebab itu saya mengucapkan terima kasih bahwa difahami apa yang kami lakukan. Pak, soal Satgas 303 itu Pak, dan skema tentang skema tentang uang-uang judi, uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu. Baru dengar itu, ya saya sudah terbuka tanggal 18 kan itu baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar di telinga, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kata Pak Arsul Sani tadi, saya tidak akan masuk ke yang lain. Betul Pak Arsul. Saya memang nggak ke yang lain dulu lah. Ini perkara dulu, soal judi, soal narkoba itu nanti urusan terpisah dari ini. Tiba-tiba keluarnya tanggal 18 tuh gambar itu. Jadi kalau ditanya apa saran pemerintah, saran Kompolnas terhadap ini, belum. Baru 4 hari ke sekarang keluarnya. Dan itu hari libur semua, 3 harinya kan. Saya dengarnya tuh di Makassar Pak, sedang kunjungan kerja hari Jumat, loh kok ada gambar begini gitu. Besoknya muncul lagi gambar tandingannya. Kami belum menyikapi. Oleh sebab itu, maka jalan keluar yang diambil oleh Komnas HAM sampai saat ini itu, satu, tidak menarik-narik ke hal lain dulu, termasuk judi sehingga kita bersepakat di Kompolnas kita berhenti bicara ini. Saya juga udah tidak bicara ini sejak beberapa hari, tapi setiap hari masih muncul kutipan lama. Saya baru hari ini bicara lagi sesudah tanggal 18 itu. Tanggal 20 sedikit ya, karena Metro wawancara tentang pembawaan hukum, tapi tidak dalam konteks perkaranya. Konteks ini disinggung gitu, tentang carut-marut penegakan hukum. Jadi ada 2 Pak, yang jangka pendek, ini kita terus mengawal Sambo. Kasus Sambo ini kan tugas saya juga, mungkin Kompolnas bisa selesai tugasnya. Tapi saya juga mengawas di kejaksaan sesudah ini. Kalau main-main di situ ya saya teriak lagi. Kalau masih ada yang belok-belokkan di situ. Sampai nanti masuk ke pengadilan. Ini jangka pendeknya ini. Jangka menengahnya tadi Bapak sekalian, kita menyiapkan memorandum untuk pembenahan polisi secara internal. Memorandum itu disusun dari apa? Dari peristiwa ini, dari sidang DPR hari ini dengan saya catat tadi ini bisa bagian dari memorandum. Kemudian dari satu berkas itu disampaikan oleh purnawirawan Polri bintang 2, bintang 3, bintang 4 bahkan. Kapolri masuk, itu semua jadi memorandum, tapi untuk pembenahan internal. Adapun kalau ada yang menginginkan, Kapolri harus di bawah menteri. Nah itu agenda lain, itu agenda politik bapak-bapak. Kita tidak masuk terlalu jauh ke situ. Ya, nanti biar DPR itu urusan politik yang lebih berat jaringannya gitu. Kalau kita internal misalnya, organisasinya diperbaiki dong, itu reposisi dong. Ini jangan ke sini dan seterusnya. Itu nanti akan ada memorandum yang kami siapkan berdasar bahan-bahan ini. Tapi yang Sambo kita sudah anggap cukup peran Kompolnas itu. Pak, tadi ada anggaran Kompolnas. Kompolnas itu besar enggak sih? Kecil Pak. Anggaran Kompolnas itu enggak salah 14 miliar aja Pak. Setahun Pak. Itu sudah termasuk overhead. Gaji Kompolnasnya, pegawainya, mobilnya, biaya operasionalnya kecil. Jadi enggak bisa juga lalu ada apa-apa langsung ke sana. Kadang-kala kita minta sponsor ke BIN misalnya yang punya dana penggalangan. Saya cerita Pak ini ada begini kita perlu, dana enggak ada Pak. BIN turun, ini dana penggalangan Pak, itu bisa. Yang penting dipertanggungjawabkan pengeluarannya itu sekurang-kurangnya secara internal. Kemudian Bapak, saya yang terakhir ingin nyatakan, Bapak kalau bicara potret polisi di Indonesia itu sebenarnya kalau bicara masyarakat, memandang polisi itu sangat bagus dan sangat perlu. Masyarakat ya. Kita di sini kan lain elit. Di mana itu? Hasil survei, Pak.
Polisi itu terbaik nomor 1 dari 4 aparat penegak hukum. 4 penegak hukum itu polisi, jaksa, pengadilan, KPK. Yang tertinggi itu polisi terus. Tapi kalau institusi pemerintahan yang terbaik selalu nomor 1 TNI. Ini dari survei-survei yang kredibel. Tapi kalau di penegak hukum yang terbaik Polri. Nah oleh sebab itu saya katakan ketika pemerintah itu mendapat penilaian terbaiknya, Presiden Jokowi selama 7 tahun mendapat penilaian terbaiknya pada bulan Februari tahun 2022 itu Polkam itu nomor 1 yang paling tinggi memberi kontribusi pada rata-rata kepercayaan publik kepada Presiden, kepada pemerintah 73, kontribusi Polkam itu 78 di atas rata-rata. Itu lihat di harian Kompas Februari, 3 Februari tahun 2000. Itu terbaiknya sepanjang itu. Jadi polisi ini penting gitu. Bahwa ada masalah ini justru itu mari kita jaga sama-sama agar kebanggaan rakyat, tadi Pak Trimedia dan yang bangga punya polisi, kita jaga, kita kembalikan gitu. Ini semua karena ini tanggung jawab kita bersama. Sehingga saya ingin menutup ini dengan mengutip dan memodifikasi apa yang pernah dikatakan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Taimiyah yang bilang gini, dia situ nasana bi imamin jahil afdalu min lailatin bila imam. Kira-kira kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek jauh lebih baik daripada 1 malam saja tidak ada polisi. Bayangin Bapak, tidak ada polisi 1 malam mogok gitu. Malam aja, paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang ngelayani orang desa tidak ada, ngurusi kebakaran tidak ada, ngurusi pembunuhan tidak ada, besoknya hilang udah. Oleh sebab itu mari kita kembalikan sama-sama ini. Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi yang kasus Sambo ini kita ya kejar. Pak Ketua, sedikit Pak Prof. Sudah dulu Pak Arteria, terima kasih Pak Arteria. Saya karena waktu yang menentukan tanggal 25 pimpinan. Juli itu Prof. Arteria, ini saya menarik Pak Ketua. Pak Arteria, tolong sama, hargain saya. sama, Pak Ketua. Tolong hargain saya sebagai pimpinan Komisi 3 saat ini. Ya, saya hargai, tolong hargain. Kalau Bapak memaksa terkait dengan apa yang punya hak para anggota sekalian, lanjutkan, Pak. mau kapan selesai? Bukan ini saya hanya pertanyaan ya dan tidak. Pak Arteria, terima kasih. Pak Mahfud, terima kasih atas penyampaiannya. Kami berharap atas penyampaian Pak Mahfud ini membuka tabir dan terima kasih sudah memberikan satu informasi ke masyarakat tentang kasus yang melelahkan Republik ini. Jangan sampai melebar kemana-mana. Pak Arteria menyampaikan hal demikian juga luar biasa karena ini ada momentum pada saat rapat pada hari Rabu. Teman-teman bisa langsung kepada kepolisian dan hal-hal terkait lanjutan para teman-teman yang lain kepada Komnas HAM dan LPSK. Kita break sementara untuk makan siang dan isoma karena saya dari tadi mau kencing susah karena nggak ada orang yang lain. Terima kasih Pak Mahfud, silakan dan